Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Profesor Ahmad Ali Nurdin di acara kita CASSR Review. Nah, ini merupakan isu pertama kita, ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas suatu isu yang sangat penting, yaitu mengenai isu kepemimpinan perempuan. Ini dipicu oleh kenyataan bahwa biasanya nih ya, ketika menjelang pemilu, pemilihan umum, baik pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan lainnya, termasuk pemilihan wali kota, salah satu isu yang sering diangkat itu persoalan perempuan, persoalan kepemimpinan perempuan, khususnya ketika ada kandidat, baik itu misalnya presiden, atau kandidat kepala daerah gubernur, atau wali kota, bupati, dan sebagainya, isu kepemimpinan itu sering diangkat oleh pihak-pihak tertentu, ya. Oke, misalnya oleh partai politik tertentu atau pihak-pihak tertentu yang berafiliasi terhadap partai-partai tertentu. Nah, pertanyaan pertama mungkin yang perlu dijelaskan oleh Profesor Ahmadudin kepada audiens kita adalah mengapa isu ini selalu muncul di saat pemilu gitu. Bisa dijelaskan mengapa ini sering terjadi? Oh ya, terima kasih Direktur Center for ASEAN Social Science Research atas undangannya untuk berbicara di forum review CASR ini. Sekira betul bahwa isu-isu tentang kepemimpinan perempuan sering hangat ketika ada calon-calon yang diajukan oleh partai politik atau ya, baik itu di pilihan presiden atau pilihan gubernur atau bupati wali kota, ketika ada calon perempuan yang maju. Nah, ini saya kira ini tidak terlepas dari tentu ada kepentingan politik untuk menjatuhkan lawan atau untuk menguatkan argumen yang partai pengusung lain sebagainya. Karena itu maka mereka mencoba melihat isu ini untuk ditampilkan. Bagi yang memiliki calon tentu ingin menguatkan argumen bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin. Tetapi bagi yang lawan politik, dia justru akan menyerang kalau perempuan tidak itu. Jadi dalam politik itu adalah sesuatu yang biasa dan lumrah saya kira. Oke. Itu penjelasan politisnya. Saya ingin membawa persoalan ini kepada persoalan bagaimana perspektif Islam tentang kepemimpinan perempuan ini. Oke, bagaimana sebenarnya ajaran Islam tentang kepemimpinan perempuan ini? Doktrin Islam itu ada nggak sih yang berbicara tentang kepemimpinan perempuan? Apakah dilarang atau bagaimana sebenarnya? Bisa dijelaskan, Ya, Profesor? isu ini sebenarnya adalah ada miskonsepsi atau stereotyping di media, terutama di media Barat yang menganggap bahwa wanita dalam Islam itu adalah menjadi kaum kelas 2. Ya, jadi mereka menganggap bahwa Islam itu tidak memandang sama dalam hal memandang perempuan. Tapi sebenarnya kalau kita mengkaji ajaran Islam, yaitu tentu Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang utama, kita akan melihat bahwa dalam Islam justru Islam sangat menjunjung tinggi persamaan hak. Nah, kalau persamaan hak atau dalam bahasa Arab al-musawah itu dijunjung tinggi oleh Islam, maka tentu persamaan antara hak antara laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Yang kedua, bahkan dalam Al-Quran sendiri ada surat khusus bernamakan surat An-Nisa atau surat yang kita artikan sebagai perempuan. Saya kira itu ada sebagai penghargaan dari teks kitab suci Al-Quran terhadap posisi perempuan. Tidak ada surat Ar-Rijal, tidak ada, tetapi justru ada surat An-Nisa. Bahkan kalau kita teliti hadis Nabi, itu adalah ketika kita harus berbakti itu ibumu sampai 3 kali, bahkan baru bapakmu. Artinya Islam sangat menjunjung tinggi posisi perempuan dan dikaitkan dengan persamaan bahwa dalam Islam itu inna akramakum indallahi atqakum adalah orang yang paling bertakwa, bukan laki-laki perempuan, bukan yang paling kaya, jabatan dan lain sebagainya. Sekira doktrin-doktrin Islam sangat jelas menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi posisi perempuan.
Selain itu, kalau kita mau melihat bagaimana posisi perempuan dalam Islam, kita juga perlu melihat bagaimana kondisi perempuan pra-Islam. Jadi kita akan melihat bagaimana Islam menjunjung tinggi perempuan bisa dibandingkan dengan posisi perempuan pra-Islam. Kita tahu bahwa di masa jahiliyah justru kita sangat terkenal bahwa perempuan itu sangat tidak ada harganya, bahkan anak perempuan banyak yang dikuburkan hidup-hidup dan lain sebagainya. Nah, itu artinya bahwa ketika ada Islam justru menjunjung tinggi perempuan. Kira begitu. Oke, menarik. Alasan yang sering diangkat oleh para pengangkat isu ketika pilkada ini atau pilpres ini biasanya mengenai perempuan adalah hadis yang sering dikutip oleh mereka yang mengatakan dalam terjemahannya, barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada perempuan, maka rusaklah urusannya. Bagaimana tentang hadis ini? Apakah ada argumen ini berdasarkan hadis ini sebenarnya? Ya, betul. Memang selain teks-teks Al-Quran dan hadis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesamaan hak dan tingginya perempuan, ada memang beberapa teks Al-Quran yang bisa jadi disalah interpretasikan, misalkan tentang ayat Ar-Rijalu Qawwamuna. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan nisa pada konteks kepemimpinan bahwa manusia ar-rijal itu lebih kuat daripada perempuan, itu sering disalahartikan. Kalau kita melihat yang ayat Al-Quran ini, maka kita perlu membaca ulang kontekstualisasi ajaran-ajaran Al-Quran. Nah, terkait dengan hadis Nabi, kalau tidak salah itu diriwayatkan oleh Abu Bakrah ya, teksnya la yuflihal qaumu idza amrahu imra'atun, bahwa tidak akan berbahagia suatu kaum, tidak akan berhasil suatu kaum jika urusannya diserahkan kepada perempuan. Nah, pembacaan terhadap teks hadis ini sekira harus ada dua ya. Pertama adalah kalau tadi dalam Al-Quran ada penafsiran literal dan kontekstual, maka dalam hadis juga harus ada pembacaan hadis tekstual dan hadis kontekstual. Nah, dalam hadis tekstual memang teksnya la yuflihal qaumu idza amrahu imra'atun, bahwa tidak akan bahagia kalau dipimpin oleh perempuan. Nah, tetapi harus melihat asbabul wurud, sebab-sebab keluarnya hadis ini atau kontekstualisasi dari hadis ini. Jadi hadis ini merujuk kepada bagaimana ketika Nabi Muhammad Rasul diberitahu ada seorang perempuan menjadi pemimpin, tetapi Nabi menjawab itu karena melihat perempuan yang ditunjuk menjadi pemimpin itu adalah memang perempuan yang tidak capable untuk melakukan itu. Makanya Nabi mengatakan imratun itu dalam konteks perempuan itu, bukan dalam arti general. Nah, itu. Yang kedua, dari sisi kualitas hadis, saya kira juga perlu dilihat. Banyak yang mengatakan ada periwayatan Abu Bakar ini adalah tidak dianggap sebagai hadis yang kuat atau sahih. Jadi saya kira kurang beralasan kalau hanya menyebutkan tidak boleh menjadi pemimpin hanya berdasarkan pada teks hadis itu, saya kira. Oke, menarik penjelasannya ini. Tadi disebutkan juga mengenai ayat An-Nisa yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa yang sering disebut yang sering dijadikan alasan untuk mereka yang menolak kepemimpinan perempuan. Bagaimana sebenarnya kita harus melakukan interpretasi yang benar tentang hadis ayat ini? Ya, jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di situ adalah dalam konteks dia menafkahi di keluarga. Nah, maka dia menafkahi keluarga, maka ketika secara umum masyarakat, baik itu masyarakat yang menafkahi, yang memberikan, mengatur rumah tangga. Nah, tetapi itu tidak bisa digeneralisasi untuk dalam konteks yang lebih luas pemimpin negara. Selagi perempuan itu barangkali bisa menafkahi atau mempunyai kualitas-kualitas dalam hal kepemimpinan dan lain sebagainya, maka di situ tidak bisa digeneralisasi. Oke, menarik. Tadi kita bicara secara tekstual ya, mengenai maksudnya berdasarkan nas-nas ayat Quran dan hadis mengenai isu-isu perempuan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, Profesor Ahmad Ali Nurdin, bagaimana sebenarnya konteks kesejarahan, realitas atau praktek yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya mengenai isu-isu perempuan ini? Bisa dijelaskan itu? Oke, ya sekira kita tahu bahwa bukan hanya dalam masa sahabat dan masa Rasul, ya saya kira mana
teks hadis juga menyebutkan bahwa perempuan itu lebih utama, terutama ketika Nabi mengatakan ibumu, ibumu. Nah, dalam ayat Al-Quran juga, misalkan dalam cerita tentang Ratu Bilqis atau Saba, di situ sudah menunjukkan bagaimana perempuan disetarakan dengan Nabi Sulaiman waktu itu. Nah, pada konteks zaman Nabi Muhammad SAW, saya kira seperti saya sebutkan tadi, sudah justru mengangkat perempuan ketika dibandingkan dengan zaman sebelum zaman Nabi. Nah, bahkan Aisyah, pertama Khadijah sebagai istri Nabi pertama dan orang yang memeluk Islam pertama, itu juga mempunyai penghargaan yang baik. Aisyah juga saya kira pernah menjadi pemimpin perang Jamal dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam praktek masa Nabi dan masa sahabat juga itu Nabi justru sangat menghargai perempuan. Tadi menarik, istri Nabi sendiri Siti Aisyah pernah memimpin perang gitu. Ini luar biasa ini ya. Ya, meskipun saya kira kita harus baca kembali sejarah peradaban Islam terkait dengan bagaimana real perang itu. Saya kira saya tidak akan masuk ke bagaimana pertentangan politik di masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang di situ ada kontestasi antara termasuk di dalamnya adalah Aisyah. Tetapi ingin menunjukkan bagaimana Aisyah juga pernah menjadi pemimpin perang. Selain itu juga saya kira dari sisi periwayatan Nabi, periwayatan hadis itu kalau yang dikumpulkan oleh Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, itu riwayat-riwayat dari Aisyah ya banyak sekali dikutip dan dijadikan sebagai rujukan. Artinya bahwa masyarakat atau para sahabat dan lain sebagainya, kemudian juga para pengumpul hadis tidak mengeliminir riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah atau perempuan. Karenanya itu dianggap sebagai sesuatu yang valid saja, tidak ada masalah. Oke, menarik, semakin menarik. Nah, saya ingin lanjut bertanya mengenai konteks Indonesia, ya, negara kita Indonesia tercinta ini. Nah, dalam prakteknya atau dalam realitas sejarahnya, adakah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia ini, dari mungkin sejak ada Indonesia sampai sekarang, yang pernah menjadi pemimpin dan berhasil memimpin rakyatnya, begitu? Adakah itu? Ya, saya kira ini menarik ya. Kalau kita barusan 2 minggu, seminggu yang lalu kita melihat bagaimana seorang perempuan menjadi wakil presiden terpilih di Amerika, itu Amerika sudah berapa tahun melakukan pemilu, itu mereka kalah dengan praktek pemilu di Indonesia misalkan. Kita pernah menjadi bukan hanya wakil presiden, bahkan presiden Megawati pernah memimpin Indonesia. Jadi saya kira Indonesia justru dari sisi itu lebih demokratis, dari sisi itu lebih memberikan peluang kepada perempuan dan lain sebagainya. Dan dalam sejarahnya saya kira banyak sekali pahlawan atau kita sebut pahlawati ya di Indonesia. Untuk konteks Jawa Barat ada Dewi Sartika, kemudian untuk konteks nasional ada R.A. Kartini, dan banyak sekali saya kira pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita yang sudah ikut aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk presiden saya kira Megawati, dan kemudian sekarang juga para menteri juga banyak yang perempuan dan lain sebagainya. Jadi saya kira untuk konteks Indonesia sudah sangat apresiasi terhadap perempuan juga sangat tinggi. Bahkan dalam undang-undang disebutkan calon-calon anggota DPR, DPRD dan lain sebagainya, itu di undang-undang memberikan porsi calon itu minimal 30% dari kaum perempuan. Jadi saya kira sudah lebih bagus. Oke. Adakah dalam catatan sejarah Indonesia bahwa seorang perempuan pernah menjadi raja atau ratu atau sultan ya yang berhasil memimpin rakyatnya gitu? Saya kurang membaca itu kalau terkait dengan bagaimana terkait dengan sultan atau apa di Indonesia. Barangkali ya saya kira belum membaca ulang itu. Hanya yang saya kenal ya ada hanya pahlawan-pahlawan nasional itu. Tetapi juga ada menarik memang ketika penyebaran Islam gitu. Memang di situ tidak ada Wali Songo misalkan, itu tidak ada perempuan. Saya tidak tahu apakah ini adalah karena memang konstruksi sejarah dibuat untuk seperti itu, atau memang ada hal-hal lain yang memang tidak ada perempuan. Oke.
Oke, mungkin ada isu kalau nggak salah di Aceh kalau tidak salah ada pernah perempuan menjadi sultan kalau nggak salah, saya kalau atau saya belum yakin itu apa betulkah itu di Ya, yang Aceh? saya tahu ya Aceh mungkin banyak cut-cut ya, cut Nyadin, kemudian cut Hmm, Mutia dan lain sebagainya. ya. Saya kira itu melambangkan bahwa dalam tradisi Islam Indonesia itu para cut itu Ya. menjadi sangat menarik karena kita tahu bahwa Aceh adalah kita sering sebut sebagai serambi Mekah. Artinya kalau Aceh sebagai serambi Mekah artinya banyak sekali umat Islam di situ dan memberikan apresiasi terhadap Cut Nyadin, Cut Mutia dan lain sebagainya untuk memimpin dan ikut berpartisipasi dalam kemerdekaan. Saya kira itu menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, Islam Indonesia, perempuan itu bisa dijadikan sebagai pemimpin. Oke, menarik. Terakhir, pertanyaan terakhir ya. Oke. Eh, ini kaitannya dengan gerakan-gerakan transnasionalisme yang sekarang masuk ke Indonesia, yang bermula dari Timur Tengah ya, seperti Salafi Wahabi, apa itu juga Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada kaitannya pengangkatan marak akhir-akhir ini ketika pemilu isu kepemimpinan perempuan dengan kemunculan gerakan-gerakan transnasionalisme ke Indonesia? Oke. Ya, saya kira kita tahu bahwa beberapa partai politik di Indonesia mempunyai genealogis dengan partai-partai lain di luar negeri. Contoh misalkan ada partai yang secara genealogis dalam secara pengkaderan dan lain sebagainya juga mempunyai hubungan dengan Ikhwanul Muslimin gitu misalkan. Nah, tetapi yang menarik adalah di partai-partai yang berafiliasi yang merujuk ke Timur Tengah itu justru mereka juga memberikan porsi yang setara dengan terhadap perempuan itu. Artinya misalkan kita lihat misalkan di Partai Keadilan Sejahtera misalkan yang disinyalir sebagai gerakannya itu mirip dengan pekaderannya mirip dengan Ikhwanul Muslimin, tetapi justru memberikan porsi yang hebat bagi perempuan. Hmm. Jadi kira meskipun ada pengaruhnya dari transnasional, tetapi mereka mengkontekstualisasikan dengan konteks Indonesia dan akhirnya saya sangat apresiatif terhadap Partai Keadilan Sejahtera misalkan yang memberikan porsi pada perempuan itu ya hebat saya kira gitu. Kita lihat bagaimana calon-calon anggota DPR dari PKS banyak sekali dan mereka menjadikan perempuan juga sebagai penggerak partai saya kira. Jadi partisipasi politiknya justru didorong gitu. Oke. Bagaimana peluang-peluang, ini terakhir banget nih, tadi jadi saya ada pertanyaan tambahan nih. Bagaimana, adakah peluang-peluang partai politik nanti akan mengangkat kandidatnya, baik itu pilpres, pilgub, atau wali kota dan bupati, yang mengangkat kandidatnya dari perempuan ke depannya? Ada nggak peluang ke arah sana? Saya kira peluang itu sangat sangat terbuka. Saya kira karena sekarang demokratisasi di internal partai sudah hebat, kader-kader perempuan juga banyak, gitu kan? Karena juga secara undang-undang memberikan porsi 30% kuota perempuan. Jadi saya kira ke depan kalau memang ada calon-calon perempuan yang hebat, mengapa tidak, gitu? Hanya saja sekarang di media kalau kita lihat menatap 2024 memang belum terlalu kelihatan. Mungkin hanya yang memungkinkan ya ada yang sekarang ketua DPR kita juga perempuan mungkin saya kira punya peluang juga. Jadi saya kira di Indonesia itu tidak tabu untuk menjadikan perempuan sebagai pemimpin. Jadi kontestasi kalau sekarang yang digadang-gadang banyak laki-laki, tapi perempuan juga ya ada. Saya kira mudah-mudahan ke depan banyak muncul juga partisipasi perempuan terhadap di politik, karena sekarang trennya juga di beberapa perguruan tinggi rektornya juga perempuan, di UIN Jakarta rektornya perempuan, Unpad rektornya juga perempuan, dan saya kira beberapa itu sudah kelihatan bahwa potensi-potensi pemimpin perempuan itu sangat layak menjadi pemimpin di Indonesia. Oke, ini uraian sangat menarik ya. Oke, terima kasih Profesor Ahmad Alinuddin atas uraiannya mengenai isu kepemimpinan perempuan yang akhir-akhir ini kembali marak diangkat oleh beberapa pihak tertentu. Saya tidak akan menyimpulkan ya, silakan audiens, hadirin, viewer sendiri yang menyimpulkan uraian dari Pak Ahmad Alinuddin tadi. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat.
terima kasih atas kehadirannya Pak Profesor Amrinuddin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat bagi masyarakat luas, meskipun ya sedikit ya yang mungkin bisa menangkapnya. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya di isu CSIS Review yang kedua dengan isu yang lebih menarik dari isu yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.